Sayang kena chat admin Berapa? slot. Mana liatnya? Iya, Kakak-kakaknya. Iya, kakak-kakaknya nawarin dia slot. Kau pernah main kali? Mana pernah? Atau kau buka webnya gitu, udah sengaja? Aku nggak pernah. Wow, Ih, curiga. daga orang dapat duit. Aduh, hai mending daripada buat slot. Bagusnya nggak berduit main slot. Tuh, daripada Kau aku buat jujur ja. nggak pernah, daripada aku buat slot mending aku buat skincare. Kalian sadar nggak sih, sekarang tuh banyak orang yang kejebak judi online, ujung-ujungnya malah jadi kriminal. Iya, kemarin aku baca berita sampai ada yang nyolong uang kantor buat bayar utang judi online. Terus kalian nggak sih berita yang viral yang poluan bakar suami gara-gara uang belanjanya dipakai buat judi online? Iya. Gila ya sih. Kejadian-kejadian kayak gini udah banyak banget jadi gara-gara judi online, ya nggak sih? Iya, betul. Ini kalau dipikir-pikir, ini nih bisa dijelasin pakai teori kriminologi. Contohnya tuh teori strain dari Robert Merton. Teori strain, maksudnya gimana tuh? Jadi menurut teori ini, kejahatan tuh muncul karena adanya tekanan sosial. Yang mana orang-orang tuh maunya sukses secara instan, kaya secara instan, tapi usahanya tuh nol. Nah, akhirnya mereka tuh cari jalan pintas kayak main judi online. Dan malah mereka membuat kriminal buat nutupin kerugian dari judi itu. Oh iya, aku juga ingat teori rational choice. Jadi pelaku biasanya bertindak dengan memikirkan untung rugi dari perbuatan mereka. Nah, mungkin di kasus judi online, pelaku ini mikir kalau misalnya menang, utang aku bakal lunas. Padahal kan kalau kita pikir-pikir, kerugiannya lebih banyak ya. Ya, lebih besar. Tapi kalau aku lihat, judi online ini cocok juga sama teori routine activity. Karena dalam teori ini bilang kalau kejahatan itu terjadi pasti ada pelakunya, target, sama kurangnya penjagaan. Nah, untuk sekarang ini aksesnya mudah banget, kayak gampang banget mereka temuin dari akses internet sama platform judi online. Apalagi judi online ini bisa dilakukan di rumah tanpa ada pengawasan. Bener banget sih, ditambah lagi tuh judi online sering beroperasi di bawah radar hukum. Mereka tuh buat platform yang sulit dilacak, jadi pemerintah tuh sulit gitu buat bertindak. Ini tuh mirip sama teori social disorganization, yang dimana kalau aturan sosialnya lemah atau nggak bisa ditegakkan, peluang buat kejahatannya tuh makin besar. Kalau dipikir-pikir, ini nih dampaknya bukan cuma ke pelaku doang, tapi itu berdampak juga ke lingkungan-lingkungan sekitarnya. Setuju sih kalau misalkan kita lihat teorinya Edwin Sutherland, itu differential association. Jadi, orang itu belajar kriminal atau perilaku kriminal itu dari orang-orang ataupun lingkungan di sekitarnya. Misalnya, ada temannya yang main judi online, dia menganggap itu hal yang biasa karena memang sering dilakukan oleh mereka gitu. Dan jangan lupa sama teori labeling. Orang yang pernah terjerat judi online atau kejahatan seperti itu kayak udah sering di label negatif, kayak penipu, kayak pecandu, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya orang-orang yang di situ tuh sulit buat keluar dari lingkaran kejahatan. Jadi kalau kita lihat, kalau kita gabungin semua teori ini, berarti judi online itu masalah yang serius. Tapi solusinya apa ya? Menurutku harus ada pendekatan dari berbagai sisi. Dari sisi hukum, platform judi online itu harus ditutup lah. Kayak lakuin sama Mutia Hafid, Menkom Digi yang baru tuh. Terus habis itu penegak hukum ya harus tegas. Ini sesuai sama teori deterrence di mana ancaman hukum yang berat itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Setuju sih, tapi menurutku nggak cukup cuman itu. Kita juga harus pakai pendekatan pencegahan, misalnya tuh edukasi masyarakat. Nah, menurutku kalau orang paham resikonya, pasti orang-orang tuh nggak gampang tergoda. Jadi ini semua tuh masuk ke dalam social control, yang mana norma dan nilai sosial tuh harus lebih diperkuat lagi agar tidak terjadi lagi hal-hal yang menyimpang. Dan yang udah kecanduan judi online itu juga perlu dibantu. Contohnya rehabilitasi itu sangat penting.
supaya mereka tuh kembali ke masyarakat. Tuh. Jadi itu kesimpulannya judi online tuh bukan cuma tentang ekonomi atau kesenangan sih, tapi itu ini udah jadi masalah sosial dan hukum yang kompleks. Kalau nggak ditangani dengan serius, dampaknya bisa lebih parah sih. Ingat, stop judi online sebelum menyesal. Anak muda bebas judi online.